Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Ramadhani, NIM 2020202122 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem penilaian akhlak. Sistem penilaian akhlak merupakan suatu sistem yang menilai akhlak dari golongan atau beberapa paham dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu sistem Ahlussunnah. Sistem Ahlussunnah berasal dari kata ahlu yang berarti golongan dan sunnah yaitu segala yang dinukilkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sistem Ahlussunnah ini berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijtihad para alim ulama. Sistem Ahlussunnah berpegang teguh bahwa segala yang diperintahkan oleh Allah SWT merupakan kebaikan dan segala larangan yang dilarang oleh Allah SWT suatu keburukan. Selanjutnya yaitu sistem Mu'tazilah. Ajaran pokok Mu'tazilah mempunyai 7 bagian. Yang pertama tentang sifat-sifat Allah SWT. Yang kedua tentang kedudukan Al-Quran. Yang ketiga perbuatan manusia. Yang keempat antropomorfisme. Yang kelima melihat Allah di akhirat. Yang keenam dosa besar. Yang ketujuh keadilan Allah SWT. Menurut aliran Mu'tazilah ini manusia bebas untuk bermartabat dan segala amal manusia diganjar oleh Allah SWT seadil-adilnya. Apabila manusia tidak bebas melakukan perbuatannya, ini berarti ia menganggap Allah SWT tak adil. Yang ketiga yaitu sistem penilaian Jabariyah. Landasan pemikiran aliran Jabariyah ini pada hakikatnya perbuatan seorang hamba disandarkan langsung pada Allah SWT. Tidak diminta untuk taat tapi dipaksa untuk melakukan segala perbuatan di luar kehendak dan usahanya. Maka Allah SWT menciptakan segala materi. Jadi menurut pemikiran sistem Jabariyah ini, pahala dan siksaan adalah suatu paksaan. Sebenarnya aliran ini sudah muncul pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, akan tetapi pada awalnya hanya diucapkan oleh kaum musyrik. Orang Islam pertama kali menyebarkan paham Jabariyah ini yaitu Al-Ja'ad Dirham yang menerima paham ini dari orang Yahudi di Syria. Adapun ajaran Al-Jaham bin Safwan bukan merupakan aliran Jabariyah tetapi punya ajaran lain, diantaranya A. Al-Jaham beranggapan tak ada suatu apapun yang bersifat kekal. Ia beranggapan keimanan itu merupakan suatu makrifat sedangkan kekufuran itu suatu kebodohan. Yang ketiga, ia berpendapat firman Allah SWT bersifat baru, bukan bersifat lama. Yang keempat, Allah SWT tidak mengidentikan diri sebagai suatu yang hidup bagaikan alam semesta. Dan yang kelima, Al-Jaham membantah bahwa Allah SWT bisa lihat kelak di hari kiamat. Para ulama, baik ulama salaf maupun ulama kholaf, telah membantah ajaran tersebut. Sistem yang keempat yaitu sistem paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini berlawanan dengan paham Jabariyah. Menurut aliran atau paham Qadariyah ini, manusia harus bebas memilih amalnya sendiri. Aliran paham ini dipelopori oleh Ghailan ad-Damashqi dan Ma'bad al-Juhani. Adapun sistem penilaian yang terakhir yaitu sistem menurut kaum Sufi atau sistem Sufiyah. Paham Sufi berpendapat bahwa pendidikan akhlak tersusun atas 3 fase. Yang pertama, fase tahli atau tahiliyah, yaitu membasmi sifat-sifat duniawi yang terdapat dalam diri manusia. Tahliyah zohiriyah, yaitu menjauhkan diri dari kejahatan paras, lisan, kejahatan tangan, kejahatan mata, telinga, kaki, dan perut. Kemudian melakukan tahiliyah batiniyah yang didahului dengan taubat, bersungguh-sungguh dan istighfar kepada Allah SWT dan berjanji tak akan mengulangi lagi. Sifat yang kedua, fase tahali, yaitu mengisi jiwa seseorang dengan jiwa mahmudah yang merupakan ibadah kolbi, dihiasi oleh sifat takwa dan sidik dengan hati yang bersih. Adapun fase yang ketiga, fase terakhir, fase tajali, yaitu fase pengalaman puncak yang dicari oleh para pecinta Allah SWT. Di fase ini telah jelaslah Allah ada dalam kehidupan jiwa. Fase ini hasil dari fase pertama, fase tahaliyah dan fase tahali tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.